Maka lafaz ini pun jelas marfu sharih. Sholaitu khalfan Nabi, bahwa dia salat di belakang Nabi, menandakan ini adalah perkara yang marfu. Nabi tidak menjaharkan basmalah misalnya. Maka ini contoh-contoh yang marfu as-sharih. Dan kami berikan contoh dari al-qawli al-hukmi. Ka ikhbaru sahabi alladhi lam yukhbir anil kutub al-mutaqaddimah mala majal lil istihad fihi anil ahwal al-madiyah ka akhbaril anbiya aul atiyah kal malahim wal fitan wa ahwal yaumal qiyamah au kadzalika an tarattab thawab mahsus au iqab mahsus ala fi'lin fa innahu la sabila ilaihi ila sima an Nabi sallallahu alaihi wasallam hukman. Maka bagaimana cara kita mengetahui marfu hukman? Diberikan oleh para ulama seperti ucapan Abdul Haq Ibnu Saifuddin Al-Bukhari Ad-Dahlawi di dalam kitabnya Muqaddimah fi Ushulil Hadis, bahwa khabar-khabar sahabat yang berhubungan dengan perkara-perkara yang bukan dari ijtihadnya, bukan seperti perbuatan Ibnu Abbas tentang sholat demikian, perbuatan Abu Hurairah tentang menjaharkan basmalah, ini adalah ijtihadnya, berarti dari dirinya. Namun perkara dari marfu hukman alamatnya adalah dia bukan perkara yang berhubungan dengan ijtihad, seperti khobar-khobar kisah terdahulu dari para nabi, ataupun berbicara tentang hari kiamat, ataupun yang berhubungan dengan diterimanya suatu amalan, ataupun tidak diterimanya suatu amalan, ataupun perkara dosa-dosa yang besar dari suatu amalan, maka ini bisa masuk kepada marfu hukman. Contoh yang terdekat di permasalahan puasa Ramadan, apa contohnya? Hadis Ibnu Umar dan saudarinya Hafsah. Apa? Man lam yubayyitu niyah fala siyama lahu. Atau lafaz lain, la siyama liman lam yubayyiti niyah. Tidak diterima puasa seseorang barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari. Kita telah bahas permasalahan ini di Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan dalam pembahasan puasa Ramadan, bahwa hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik an-Nafi' an Ibnu Umar, sanadnya sahih dari silsilah ad-Dahabiyah. Berkata Ibnu Umar, tidak mengatakan berkata Nabi, namun mengatakan tidak diterima puasa seseorang jika dia tidak meniatkan di malam hari. Maka ini contoh bagi kita, misalnya dari marfu hukman, dari kaidah yang diberikan oleh para ulama tadi, bahwa seorang sahabi bukan berbicara dari ijtihadnya dan membicarakan tentang permasalahan diterimanya sebagai syarat suatu amalan, maka ini jelas bukan dari dirinya. Karena apa? Karena yang membuat syariat adalah Allah dan Rasulnya. Ibnu Umar hanya seorang sahabi, maka dia tidak berhak untuk mengatakan tidak diterima puasanya seseorang, kecuali ini adalah perkara dari Nabi. Maka para ulama dari hadis Ibnu Umar, dan alhamdulillah diikuti sahabiah yang lainnya dari kakaknya, saudarinya, bahwa
dia pun mengucapkan dengan sanad yang sahih, tidak diterima puasa seseorang sampai dia melaksanakan niat di malamnya. Dari dua sahabi ini bisa naik kepada derajat marfu hukman karena dua sahabat mempersaksikan pensyaratan tabitu niat, meniatkan di malam hari bagi yang ingin berpuasa esoknya, itu adalah asalnya marfu dari Nabi. Paham contoh marfu hukman? Paham apa tidak? Jadi dia ucapan sahabi, namun tidak dinaikkan ke Nabi dengan sharih seperti di hadis-hadis yang lampau. Berkata Anas, berkata Nabi. Berkata Abu Hurairah, aku mengajari kalian seperti aku dulu sholat dengan Nabi. Maka ini dinamakan marfu sharih. Adapun marfu hukman, seperti kami sebutkan tadi. Seorang sahabi mengatakan perkara yang bukan dari perkara ijtihadnya. Maka kalau begitu dari mana asalnya? Dari Nabi. Maka ini contoh yang pertama. Untuk lebih jelas lagi kita berikan contoh yang kedua dan perhatikan dari lafadznya. Maka untuk contoh yang pertama tadi kami sebutkan hadis tentang permasalahan syarat tabitu niyah. Maka dia adalah datang dari ucapan Ibnu Umar dan Hafsah. La salat la siyama liman lam yubayyitin niyah. Tidak diterima puasa seorang yang tidak meniatkan di malam harinya. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan marfu hukman. Dan juga dari marfu hukman yang kita berikan di sini dari ucapan sahabi, tetapi ada isyarah kepadanya marfu, hadis Ibnu Abbas. Di saat Ata Umar bimajnunah, Umar mendatangkan perempuan yang gila, qad zanat, dan perempuan gila ini telah berzina. Maka amara Umar an tarjuma famar biha ala Ali radhiyallahu anhu. Di saat diperintah manusia untuk merajamnya, datanglah Ali radhiyallahu anhu dan memprotes kepada Amirul Mukminin Umar. Apa yang diucapkan oleh Ali? Lihat di sini, ya Amirul Mukminin, ama alimta an al-qalam qad rufi'a an salatah anil majnun hatta yabra. Wahai Amirul Mukminin, lihat ucapannya. Bukankah engkau mengingat atau mengetahui bahwa pena itu diangkat dari 3 perkara dan poinnya di sini adalah orang yang gila sampai dia kembali akalnya. Maka menghukumi orang yang gila, misalnya orang yang gila berzina, orang yang gila minum khamr, orang yang gila merokok. Maka di sini orang yang gila apakah dihukumi seperti orang yang berakal? Tidak. Karena diangkat pena dari 3 perkara. Maka kemudian di saat Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, dikatakan bala, tentu diangkat. Fama bala hadhihi turjam. Lalu kalau begitu kenapa perempuan tadi mau engkau rajam? Apakah dia itu sehat akalnya? Qala la syai'. Maka fa'arsalaha faja'ala yukabbir. Maka akhirnya dikembalikan, tidak dirajam. Yang jadi riwayat pendalilan bagi kita di sini hadis dari Ibnu Abbas yang disebutkan kepada Umar ibn al-Khattab bahwa pena itu diangkat bagi 3 orang. Hadis masyhur apa tidak? Rufi al-qalam an salat an majnun hatta yafiq wa anis sagir hatta yakbur atau hatta yablugh. Terus yang satu lagi apa? Wa aninaim hatta yastaikir. Dan dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maka ketiga orang dalam keadaan tidur, masih kecil, belum balik,
dan gila belum kembali akalnya, itu tidak dihukumi di dalam syariat Islam, tapi diangkat penanya. Hadis masyhur apa tidak? Hadis marfu yang masyhur. Namun Ibnu Abbas poinnya di sini kita katakan marfu'nya apa? Marfu hukman. Dia datang kepada Umar dan tidak mengatakan ya Amirul Mukminin qala Rasulullah, itu tidak disebutkan. Di riwayat disebutkan ama alimta, bukankah engkau telah lewat kepadamu ilmu atau telah sampai kepadamu ilmu. Ini di riwayat yang kami baca tadi. Maka di riwayat yang lain sama. Hadis ini di beberapa riwayat lafadznya banyak. Dia datang dan mengatakan alam ta'lam anal qalama rufi'a anil majnun. Tidaklah engkau mengetahui. Maka ucapan alam ta'lam, tidaklah kamu ingat, tidaklah kamu mengetahui wahai Amirul Mukminin, dan juga di lafaz yang kita baca ama alimta, tidaklah engkau telah sampai kepadamu ilmu bahwa pena itu terangkat. Maka di sini disebutkan oleh para ulama seperti dua muhaddits era now, berkata Syekh Al-Albani di kitabnya Al-Irwa, hadal hadis, disebutkan tentang hadis Ibnu Abbas ini, riwayatul waqaf fil hukmi rafi', bahwa riwayat yang benar adalah mauquf, ucapan Ibnu Abbas, fi hukmi rafi', namun hukumnya marfu. Kenapa? Di saat dia berkata kepada Umar, ama alimta, wa qaulu Umar bala. Ucapan Umar setelah itu tentu, maknanya telah aku ketahui. Menandakan hadis ini marfu, telah diketahui oleh Umar dan Ibnu Abbas dan Ali radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya misalnya. Maka berkata Syekh Al-Albani, fadzalika dalilun ala anna al-hadits ma'rufun indahum. Maka ini menjadi dalil bahwa hadis itu ma'ruf indahum. Maknanya sudah terkenal dan tersebar ilmunya di kalangan para sahabat sebelum Nabi meninggal, itu sudah didengar oleh mereka. Kemudian Nabi meninggal dan naiklah Umar menjadi Amirul Mukminin. Maka di saat Ali datang, ama alimta, menandakan bahwa perkara ini sudah marfu di zaman dulu. Diingatkan, tidaklah kau ingat seperti itu. Maka berkata pula Syekhuna Muqbil di dalam kitabnya Sahih Al-Musnad, wa huwa mauquf lahu hukmur rafa'. Maka hadis ini Ibnu Abbas mauquf ucapannya di saat mengatakan kepada Ibnu Abbas kepada Umar, ama alimta, dan di riwayat alam ta'lam anal qalama rufi'a anil majnun, alam ta'lam, bukankah engkau telah mengetahui seperti itu. Maka dua lafaz ini disepakati oleh dua muhaddits era now, Syekh Al-Albani di Al-Irwa dan Syekh kami Muqbil di Sahih Al-Musnad, mengatakan ini dari contoh hadis yang mauquf mempunyai hukum yang marfu. Maka ini contohnya. Adapun hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang sahih dan kita telah melewatinya di pelajaran apa? Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Telah datang dua riwayat. Riwayat yang pertama marfu sharih, dari siapa sahabatnya? Dari Aisyah. Tentu. Di hadis Aisyah jelas. Berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti hukumnya apa? As-sharih. Bukan hukman, tapi sharih al-marfu minal qaul. Namun di hadis Ibnu Abbas hukman, marfu hukman, karena Ibnu Abbas tidak mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin qad qala Rasulullah, tidak, tetapi ama alimta, alam ta'lam, mengingatkan Ibnu Abbas kepada hadis yang sudah mereka dengar sejak Nabi hidup. Paham ya? Maka ini dinamakan dengan marfu hukman dari al-qaul.
Dan ini contoh dari marfu hukman al-qaul, di mana Ibnu Abbas mengatakan kepada Umar, mengingatkan kepada ucapan Nabi. Dan ada di sana juga contoh dari hukman juga namun fi'li. Maknanya perbuatan. Tapi dia itu marfu hukman. Tidak jelas dari perbuatan Nabi dan tidak jelas dari perbuatan yang marfu namun hukman dari perbuatan. Seperti contohnya ucapan Anas bin Malik di hadis yang muttafaqun alaih, umira Bilalun an yusfa'al adan wa an yutiral iqamah illa al iqamah. Maka syahidnya umira Bilal. Maka Bilal itu diperintah. Maka di sini siapa yang memerintah Bilal? Tidak lain adalah Nabi. Namun tidak jelas di sini. Tidak jelas bahwa Nabi memerintah kepada Bilal. Namun dari segi akal, adzan adalah ibadah, memanggil manusia untuk sholat. Maka tidaklah ibadah ini kecuali nasnya harus datang dari Nabi dan dari Allah. Maka oleh sebab itu di saat berkata Anas umira Bilalun, di sini ada marfu hukman. Namun marfu hukmannya dari segi apa? Dari segi fi'il. Karena diperintah Nabi untuk diperintah Bilal untuk adzan itu menggenapkan dan iqamah diganjilkan. Maka untuk iqamah Allahu Akbar ada berapa? Cukup satu, Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah kita lewati. Ada dua tetap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia asalnya 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Maka di saat yutirul iqamah, diganjilkan iqamah, maknanya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Adapun mereka yang mengatakan Allahu Akbar 1, maka telah salah. Karena yang diinginkan ganjil di sini adalah 2 kali. Karena disebutkan 4 kali. Dari 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu adzan, maka iqamahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ini yang benar. Maka adapun dari marfu hukman yang takriri seperti ucapan Jabir yang telah terdahulu. Kunna na'zilu ala ahdi Nabi Muhammad SAW wal Quran yanzilu. Maka di sini marfu hukman atau tidak? Bahwa Nabi membiarkan kami dan sebagainya? Tidak. Tetapi dikatakan kata Jabir, kami melaksanakan azan wa Nabi masih hidup. Maksudnya di sini tidak merupakan dari tasrih kepada perbuatan Nabi ataupun ucapan Nabi, tetapi di sini adalah marfu hukman dari takriri. Secara takriri, Nabi membiarkan para sahabatnya untuk melaksanakan azan padahal Al-Quran turun dan Nabi masih hidup. Jika perkara azan itu haram, Nabi akan mengatakannya. Namun kita katakan hukman di sini kenapa? Karena ucapan Jabir. Dan Jabir tidak sharih mengatakan, Nabi berbuat, Nabi memerintah, tidak. Tetapi kita melaksanakan azan dan Nabi masih hidup dan Quran masih turun. Maka ini masuk juga kepada hadis takriri yang hukman. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanallahi wa bihamdihi.